Judulnya pentingnya keamanan sistem informasi dan etika dalam menggunakan teknologi informasi pada bisnis. Yang kedua ada keamanan informasi dan kontrol. Manajemen keamanan informasi di perusahaan. Banyak organisasi yang memanfaatkan perangkat teknologi informasi berbasis jaringan baik lokal maupun global untuk mendukung tujuan pengembangan organisasinya. Tetapi perusahaan itu memasang tidak mengaplikasikan dengan sistem keamanan yang memadai sesuai dengan standar keamanan yang berlaku. Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya informasi perusahaan. Manajemen keamanan informasi terdiri dari yang pertama ada perlindungan sehari-hari disebut manajemen keamanan informasi atau information security management. Yang kedua, persiapan untuk menghadapi operasi setelah bencana disebut manajemen kesinambungan bisnis atau business continuity management. Tujuan keamanan informasi. Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai 3 sasaran utama, yaitu yang pertama, kerahasiaan melindungi data dan informasi perusahaan dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak. Yang kedua, ketersediaan. Meyakinkan bahwa data dan informasi perusahaan hanya dapat digunakan oleh orang yang berhak menggunakannya. Yang ketiga, integritas. Sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem yang dipresentasikan. Manajemen keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi menjadi penting diterapkan agar informasi yang beredar di perusahaan dapat dikelola dengan benar, sehingga perusahaan dapat dikelola dengan benar pula dalam rangka memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan. ISM terdiri dari 4 sistem. Yang pertama, identifikasi threats atau ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan. Yang kedua, penetapan kebijakan keamanan informasi. Yang ketiga, mendefinisikan risiko dari ancaman yang dapat memaksakan. Yang keempat, menerapkan kontrol yang tertuju pada risiko. Ancaman keamanan informasi adalah seseorang organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang dapat berpotensi menimbulkan kejahatan pada sumber daya informasi perusahaan. Ancaman dapat berupa internal atau eksternal, disengaja atau tidak disengaja. Ada resiko. Tindakan tidak sah yang menyebabkan resiko dapat digolongkan ke dalam 4 jenis. Yang pertama, pencurian dan penyingkapan tidak sah. Kedua, penggunaan tidak sah. Ketiga, pembinasaan dan pengingkaran layanan yang tidak sah. Yang keempat, modifikasi yang tidak sah. Kebijakan keamanan informasi. Sebuah kebijakan keamanan informasi bisa diimplementasikan menggunakan 5 pendekatan di bawah ini. Tahap pertama, pengenalan proyek. Tahap kedua, pengembangan kebijakan. Tahap ketiga, konsultasi dan penyetujuan. Tahap keempat, kesadaran dan sistem. Tahap kelima, penyebaran kebijakan. Kontrol. Kontrol adalah mekanisme yang diimplementasikan untuk melindungi perusahaan dari resiko-resiko dan minimalisir dampak dari resiko yang terjadi. Yang pertama, technical control. Teknis dibangun di dalam sistem oleh sistem pengembang sementara proses pengembangan berjalan. Yang kedua, access control adalah dasar keamanan melawan ancaman oleh orang-orang yang tidak berkepentingan langsung atau terkait. Yang ketiga, intrusion detection system akan mencoba mencari tahu satu percobaan yang dilakukan untuk menerobos keamanan sebelum menimbulkan kerusakan. Selanjutnya ada etika dan masalah sosial dalam sistem informasi. Masalah etika. Isu etika dalam implementasi sistem informasi dan pemakaian internet di perusahaan yaitu biasanya dalam hal marketing. Marketing biasanya mencari customer dari sosial media, sehingga dalam kondisi ini perusahaan mengiklankan produknya dari sosial media dan mengambil banyak penilaian dari customer. Dari penilaian itu, perusahaan perlu memberitahu orang yang bersangkutan jika ingin mengambil data-data informasi dirinya. Kita harus mengumumkan kepada orang-orang bahwa kita menggunakan informasi yang terkumpul untuk tujuan review produk, bisa dalam bentuk rating bintang dan lain sebagainya. Selanjutnya, masalah etika dan sosial dalam sistem informasi. Masalah sosial. Dalam masalah sosial, kebanyakan perusahaan sudah mempunyai Departemen Kepedulian Sosial atau CSR, Corporate Social Responsibility, untuk peran perusahaan dalam sosial masyarakat, tetapi dengan hadirnya sistem informasi CSR lebih luas pembahasan dan jangkauannya. Corporate Social Responsibility, misalnya dengan memberikan informasi secara berkala tentang pentingnya vaksin, bahaya jika vaksin terlambat, dan
ditambah sebagai program dalam CSR. Program CSR perusahaan dapat diwujudkan dengan cara menyerap tenaga kerja dari warga di lingkungan perusahaan. Selanjutnya, 5 dimensi moral dalam era informasi. Isu etika dan sosial utama yang muncul setelah meningkatnya sistem informasi mencakup dimensi-dimensi moral berikut. Yang pertama, hal dan kewajiban informasi. Kode etik sistem informasi harus mencakup topik-topik seperti privasi email setiap karyawan, pemantauan tempat kerja, pelakuan informasi organisasi, dan kebijakan informasi untuk pengguna. Yang kedua, hak milik dan kewajiban. Kode etik sistem informasi harus mencakup topik-topik seperti lisensi, penggunaan perangkat lunak, kepemilikan data dan fasilitas organisasi, kepemilikan perangkat lunak yang buat oleh pegawai pada perangkat keras organisasi, akuntabilitas dan pengendalian. Kode etik harus menyebutkan individu yang bertanggung jawab untuk seluruh sistem informasi dan menggarisbawahi bahwa individu-individu inilah yang bertanggung jawab terhadap hak individu. Selanjutnya, kualitas sistem. Kode etik sistem informasi harus menggambarkan tingkatan yang umum dari kualitas data dan kesalahan sistem yang dapat ditoleransi. Yang terakhir, kualitas hidup. Kode etik sistem informasi juga harus dapat menyatakan bahwa tujuan dari sistem adalah meningkatkan kualitas hidup dari pelanggan dan karyawan dengan cara mencapai tingkatan yang tinggi dari kualitas produk. Selanjutnya, tren teknologi utama yang memunculkan isu etika. Isu etika telah ada lama sebelum teknologi informasi ada. Meskipun begitu, teknologi informasi telah meningkatkan perhatian etika, mempersulit tatanan sosial yang ada, dan membuat beberapa undang-undang menjadi usang atau bahkan timpang. Sistem dan teknologi informasi juga menciptakan kesempatan baru bagi perilaku kriminal dan kejahatan. Ada 4 tren teknologi utama yang bertanggung jawab atas tekanan-tekanan etika ini yang diringkas dalam tabel. Tren teknologi yang munculkan isu etika. Tren yang pertama, kecepatan komputasi berlipat 2 kali setiap 18 bulan. Pengaruhnya, banyak organisasi bergantung pada sistem komputer untuk operasi yang penting. Selanjutnya, tren biaya penyimpanan data menurun dengan cepat. Pengaruhnya, perusahaan dapat dengan mudah memelihara secara terperinci masing-masing basis datanya.